Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau mereview multimeter dari Jotek JT102. Yang pertama, dari segi penampilan terlihat sederhana tapi bigger klasik, dan untuk dimensinya sendiri lumayan kecil, mungil, pas di genggaman, jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Untuk yang suka bepergian membawa multimeter sangat cocok, pas di genggaman, karena ukurannya yang sangat mungil, bisa dimasukkan ke dalam saku, dan juga sudah dilengkapi dengan senderan, jadi bisa disenderin, tidak perlu mencari ganjal untuk nyenderin, yang jadi lebih praktis untuk pemula maupun yang sudah pro yang sedang mencari multimeter ini sangat rekomendasi. Bentuknya sangat kecil dan untuk fitur-fiturnya lumayan lengkap, jadi kalau untuk pemula sangat mudah digunakan. Sudah multi rank, jadi tidak banyak selektor, jadi lebih mudah dan tidak terlalu membingungkan bagi para pemula seperti saya. Kalau belajar langsung pasti bisa kalau punya unitnya. Dan untuk harganya pun cukup murah, hanya 100 ribuan. Sangat rekomendasi dan fiturnya sangat cukup lengkap, mudah dibawa kemana-mana. Untuk fitur-fiturnya sendiri atau yang terdapat dalam multimeter ini, tentunya ada Propcom yang warna hitam. Untuk warna merah ada untuk ampere meter 10 ampere, dan yang satunya untuk semua pengecekan. Sudah terdapat tombol hold dan backlight, dan juga ada untuk memilih mode dalam selektor ini. Dan di sini untuk selektornya terdapat 8 buah selektor, ada total 8 plus off. Jadi tentunya ada off. Di sini ada duty cycle, ada frekuensi, dan volt. Voltnya bisa arus searah dan bolak-balik karena ini multi rank. Di sini juga ada milivolt, bisa bolak-balik dan searah. Dan selanjutnya di sini ada kapasitor meter, ada untuk pengecekan dioda, ada continuity, dan tentunya ada ohm meter. Dan selanjutnya ada duty cycle dan frekuensi. Di sini ada duty cycle dan frekuensi, ada 2 buah. Di sini kalau yang ini bisa digunakan untuk
duty cycle dan frekuensi rendah. Kalau ini biasanya digunakan untuk frekuensi tinggi, mungkin bisa digunakan untuk pengecekan SMPS, power switching, atau PWM yang membutuhkan PWM, pengecekan frekuensi tinggi. Dan yang selanjutnya ada ampere meter. Di sini batasnya sampai 10 ampere, ada arus bolak-balik juga dan searah atau DC. Dan selanjutnya ada miliampernya juga, yang juga terdapat arus bolak-balik dan searah jika kita ingin pengecekan dengan ampere yang kecil dalam skala miliampere. Jadi kita atur di probe miliampere. Dan di sini juga sudah terdapat pengecekan temperatur atau pengecekan suhu. Di sini terdapat skala di derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Dan multimeter ini sudah auto power off, atau jika multimeter ini tidak digunakan, maka setelah beberapa menit nanti akan mati sendiri jika tidak digunakan, dan tentunya sudah true RMS. Dan di sini juga sudah terdapat buku manual. Di sini ada cara-cara penggunaan, ada spesifikasi dan fungsi-fungsi pada tombol-tombolnya. Di sini untuk pengecekan maksimal dari DC volt, di sini sampai 1000 volt, dan yang DC volt yang milivolt sampai 600 milivolt, dan untuk AC volt sampai 750 volt. Untuk AC volt yang skala milivolt sampai 600 milivolt juga. Dan untuk current yang DC atau pengukuran arus DC bisa sampai 10 ampere. Arus AC juga 10 ampere. Dan untuk yang miliampere AC maupun DC juga 600 miliampere, bisa dibaca sendiri. Dan di sini untuk resistansi atau untuk mengukur resistansi resistor sampai 60 mega ohm, jadi sangat besar sekali. Dan untuk kapasitor di sini sampai 9990 mF milifarad atau apa, kurang paham, kayaknya milifarad. Dan untuk frekuensi di sini sampai 9999 MHz. Dan untuk duty cycle-nya di sini 1% hingga 99% untuk diode. Dan continuity di sini continuity-nya tidak lebih dari 50 ohm, nanti akan berbunyi, ada tututnya. Dan untuk temperatur di sini sampai 1000 derajat Celcius atau 1838 derajat 1832 derajat Fahrenheit. Dan di sini juga ada spesifikasi untuk display 6000 count, range auto,
Untuk menampilkan hasil pengecekan membutuhkan 3 detik dan ini dimensinya. Baterainya 1,5 volt AAA dan ini ada penggunaannya. Untuk tingkat keakuratan dan keawetan pasti ada, tidak mungkin 100% akurat karena harga murah pasti ada selisih kempelencengan dari pengukuran. Di sini sudah diklaim untuk akuransinya, untuk kemelencengannya sekian persen, hanya sekian persen, karena tidak punya alat yang benar-benar akurat jadi tidak bisa membandingkan. Mungkin kalau membutuhkan alat yang benar-benar akurat, keakurasiannya tinggi, pasti harganya pun sangat tinggi, sangat mahal. Jadi untuk harga segitu pasti sudah wajar. Dan untuk keawetannya sendiri, multimeter ini saya beli mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Saya beli di akhir tahun 2019 dan video ini dibuat sekitar akhir 2021, jadi sekitar kurang lebih 2 tahunan dan masih tergolong masih oke karena jarang saya pakai. Mungkin saya pakai sesekali dan hanya untuk hobi, bukan profesi sebagai toser. Jadi lumayan karena baterainya belum pernah ganti, hanya iseng-iseng buat main-main, jadi sangat awet. Untuk keawetan tentunya sesuai dengan, untuk keawetan mungkin sesuai penggunaan dan mungkin sesuai keberuntungan, jadi tidak bisa diprediksi, jadi seperti itu. Untuk cara penggunaan nanti bisa dibuat di video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Sampai di sini pembahasan multimeter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.